Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai muatan matematika KD 3.11 dengan materi pengolahan data. Nah, data sendiri merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Sumber data bisa diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung, contohnya misalnya hasil wawancara dengan narasumber. Nah, kemudian data juga bisa berasal dari sumber yang sudah ada, misalnya dari laporan keuangan, data absensi, atau data hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket. Ya. Oke. Hari ini Miss Dian akan menjelaskan mengenai beberapa cara dalam menyajikan data. Baik itu dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Oke. Dan juga cara menafsirkan data tersebut ya. Kita akan belajar bersama-sama. Selamat belajar, semoga paham dengan materi yang Miss Dian berikan. Oke, salam semangat. Oke, anak-anak, kita langsung saja. Kita akan belajar mengenai yang A, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Langsung ke contoh soal. Nomor 1, diketahui data berat badan dalam kilo dari 20 siswa kelas 4 sebagai berikut ya. Di sini ada berbagai berat ya. Sebanyak 20 orang, 20 siswa. Nah, kemudian perintahnya sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Oke, kita langsung menjawab. Di sini kita harus membuat tabel terlebih dahulu ya. Ini 3 kolom, kita tulis di sini nomornya. Kemudian kolom yang kedua kita menulis berat badannya. Dalam kilo. Kemudian kolom ketiga kita tulis banyak siswanya. Oke. Ya, kita lihat dulu, kita data dulu berat badan yang paling kecil dari sini yaitu 28. Ini ada ya 28, kemudian 29, kemudian 30, kemudian 31, kemudian 36. Ya, kita tulis dulu yang pertama ini 28, yang kedua 29, yang ketiga 30, yang keempat 31, yang kelima 36 ya. Oke, terus selanjutnya kita tulis banyak siswanya. Sebanyak 28 ada berapa ya? Oke, 28 kita coret saja seperti ini. Berarti 28 1, kemudian 2, ini kolom pertama ada 1, kolom kedua nggak ada, kolom ketiga 2, kolom keempat 3, tidak ada lagi 3 siswa ya Nana ya. Sekarang 29, yang berat badan 29, kolom pertama ada 1, tidak ada lagi, tidak. Ini ada 2, 3, kita tulis dengan 3 juga. Kemudian berat badan 30, di kolom pertama ada 1, kolom kedua ada 2, kolom ketiga nggak ada, 1, 2, 3. Oke, 3 lagi ya. Sekarang berat badan 31. Kolom pertama nggak ada, kolom kedua 1, kolom ketiga 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kemudian yang berat 36 ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dah? Oke. Jawabannya hanya ini ya, karena perintahnya hanya
menyajikan data dalam bentuk tabel seperti itu. Sekarang selanjutnya nomor 2. Ini masih soal menyajikan data ya. Nah, berikut adalah data sayur kesukaan beberapa siswa kelas 4. Di antaranya sayur-sayur ini anak-anak ya. Ini jumlahnya ada 20 sayur ya, semuanya 20 sayur ya. Nah, sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Oke. Dalam bentuk tabel seperti ini kita melihatnya. Kita menulis dulu di sini. Buat tabel dan ditulis dulu kolom pada tabelnya. Di sini kolom pertama nomor, kolom kedua nama sayur, kolom ketiga kita tulis banyak siswa. Di sini kita menulis dulu nomornya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, nama sayurnya kita tulis di sini. Tadi di antaranya ada wortel, ada bayam, kemudian ada kangkung, ada sawi, selanjutnya yang kelima ada brokoli. Oke, sekarang banyak siswanya ya. Banyak siswanya. Pertama dari wortel dulu. Wortel ada 1, 2, kolom kedua tidak ada 1, kolom ketiga 3, 4, 5, 6 ya, wortel ada 6. Kemudian bayam itu ada 1, kolom pertama 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ada kangkung 1, 2, 3 jumlahnya yang suka. Kemudian ada sawi ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Kemudian ada brokoli 1, 2, 3. Oke, udah 3 ya anak-anak ya. Ini datanya sudah ada. Jumlah total banyak siswanya ini sudah benar ya. Totalnya ada 20 siswa. Oke, sudah masuk semua datanya di sini ya. Seperti itu menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan belajar mengenai yang B. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, jadi kita akan membaca data ya. Contoh soalnya, yang pertama, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan data agama siswa kelas 4 pada tabel berikut. Nah, di sini ada data agama kelas 4 ya. Di antaranya ada Katolik, Kristen, Buddha, Islam, Konghucu, dan banyak siswa yang menganut agama tersebut. Nah, kita langsung menjawab pertanyaan berikut berdasarkan data yang tersedia. Yang pertama, berapa banyak siswa yang beragama Katolik? Kita akan langsung menulis, kita cari banyak siswa Katolik, yaitu 11. Nah, 11 siswa. Oke, jawabannya hanya itu ya. Nah, sekarang yang B. Agama apa yang paling sedikit dianut oleh siswa kelas 4? Yang paling sedikit dari data agama ini adalah agama Islam. Ya. Oke, kita akan tulis agama Islam. Oke. Nama agama ingat ya, hurufnya besar, Islam, Katolik. Sekarang nomor yang C. Berapa banyak siswa yang memiliki agama selain Katolik? Oke.
total agama selain Katolik, berarti Katolik ini tidak dijumlahkan, yang dijumlahkan hanya Kristen, Buddha, Islam, Konghucu ya. Kita akan jumlahkan yaitu 10 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 9. Oke. 10 tambah 8 18. 18 tambah 3 itu 21. 21 ditambah 9 itu 30. Oke. Jadi 30 siswa. Nah, sekarang yang D. Berapa selisih banyak siswa yang beragama Katolik dan Islam? Selisih Katolik ini dan Islam. Berarti yang besar dikurangi kecil, tidak lupa ya. Caranya langsung saja 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Nah, selisihnya ada 8 ya. Kemudian yang E, berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? Oke. Kita harus menjumlahkan semuanya di sini. Ya. Jumlahkan yaitu 11 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 9. Oke. Sama dengan 11 ditambah 10 itu 21. 21 ditambah 8 29 ya. 29. Kita taruh sini aja. 21 tambah 8 29. Nah, 29 ditambah 3 ini 32 ya. Berarti 32 tambah 3 ini 32 ya. 32 ditambah 9. 41 siswa. Nah, oke. Jadi jumlah seluruh siswa kelas 4 itu tadi 41 siswa ya anak-anak ya. Oke. Ini mudah ya cara menafsirkan data dalam bentuk tabel ini ya. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita akan belajar yaitu bagian C. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Contoh soalnya nomor 1 ini, berikut adalah hasil nilai matematika kelas 4 ya. Di sini ada data dalam bentuk tabel, nilai-nilai kelas 4, nilai-nilai matematika kelas 4 dan juga banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut ya. Perintahnya, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Kita langsung membuat diagram batang. Langkah pertama, tidak lupa kita menuliskan judulnya ya. Judul untuk data dalam bentuk diagram batang ini berdasarkan soal yang diminta. Nah, di sini judulnya data hasil nilai matematika siswa kelas 4 ya. Kemudian dalam menyusun diagram batang, langkah pertama kita membuat sumbu dalam bentuk mendatar terlebih dahulu ya. Sumbu mendatar terlebih dahulu atau nama lainnya horizontal. Kemudian kita membuat sumbu tegak atau vertikal ya. Jadi kita membuatnya dua sumbu di sini, mendatar dan tegak. Nah, lalu kita tulis data variabelnya yang akan kita tentukan ya. Kita tulis dulu judulnya. Yang di bawah itu judulnya untuk variabel yaitu nilai siswa ya. Ini untuk data nilai siswa nanti di sini. Kemudian yang sumbu tegak ini
untuk variabel banyak siswa ini nanti kita tulis di sini ya. Nilai-nilainya untuk banyak siswa ya, judulnya banyak siswa. Jadi ingat sumbu mendatar untuk nilai siswa, sumbu tegak untuk banyak siswa. Nah, nanti di sini kita menulis angka-angkanya dalam rentang yang sama ya, rentangnya harus sama. Yuk kita langsung tulis ya. Di sini nilai siswanya itu dimulai dari 75. Dimulai dari 75 sampai 95. Oke, langsung saja. Kita akan menuliskan angka pada bagian nilai siswa di sini ya. Oke, nilai siswa di sini sudah jelas ada nilai 75, kemudian ada nilai 88, kemudian ada nilai 80, ada nilai 95. Di sini nilainya ada 4 nilai. Berarti kita harus buat rentangan di sini 4 nilai ya. Nah, ini 1, kemudian ini kedua, ini 3, kemudian yang ini 4 ya. Oke, kita tulis di sini yaitu 75 di sini. Kemudian setelah itu kita tulis setelah 75 kita tulis di sini $80 ya. Dari yang paling kecil dulu 80, kemudian kita tulis 88, kemudian kita tulis 95. Oke. Kita menulis datanya dari yang paling, nilainya dari yang paling kecil dulu sampai paling besar ya. Nah, oke, lalu selanjutnya banyak siswanya ini ada berbeda-beda ya. Banyak siswanya yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, ini kita buat rentangan karena ini sampai 15. Oke, Miss Dian akan beri rentangannya di sini 1, 2, 3, selisihnya 22 ya. Oke, buat titik-titik dulu untuk menempatkan angkanya. Ini karena ini totalnya sampai 15, agar tidak terlalu tinggi juga, kita tidak bisa menuliskannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena nanti terlalu tinggi. Jadi kita lebih ringkas lagi ya, kita selisihkan saja 22 ya antar angkanya nanti, yaitu udah habis 0, 2, kemudian setelah 2, 4, 0, 2, 4, 4 tambah 2, 6, kemudian 8, kemudian di sini 10, kemudian 10. Setelah 10, 12 ya. Setelah 12, 14, setelah 14, 16. Oke, selesai ya. Pas ya, anak-anak ya. Ini selisihnya 22. Jaraknya harus sama antar angka, seperti nilai siswa juga harus sama. Nah, kita langsung tulis nilai 75 itu ada 7 siswa. 7 siswa berarti kita lihat 75-nya di sini ya. Oke. Kita lihat 7 siswanya kita lihat banyak siswanya di sini ya. Kita mengarah ke sumbu yang tegak. 7-nya ada di antara 6 dan 8, ada di sini.
Nah, 7-nya ada di situ. Oke, kita kasih tanda dulu ini ya, nanti kita garisin ya. Nah, kemudian yang 80 itu banyak siswanya ada 15. 15 itu ada di ini 80 sekarang ya, kita mengarahnya ya. 80, 15 itu ada di antara 14 dan 16. Oke, kita kasih tanda dulu gini ya. Kita rapikan dengan penggaris. Kemudian 88, selanjutnya 88 itu ada 12 siswa. Nah, 12 siswa itu ada di sini. Ini 88-nya. 12-nya sumbu tegaknya yaitu di sini. Ya. Nah, selanjutnya nilai 95. Nilai 95 ini ada 10 siswa. 10 siswa itu kita lihat sumbu tegaknya. Sumbu tegaknya ada di sini ya. Oke. Nah, 95-nya di sini kan ya. Kita lihat sumbu tegak 10 di sini. Oke, langsung saja. Kita akan menuliskan angka pada bagian nilai siswa di sini ya. Oke, nilai siswa di sini sudah jelas ada nilai 75, kemudian ada nilai 88, kemudian ada nilai 80, ada nilai 95. Di sini nilainya ada 4 nilai. Berarti kita harus buat rentangan di sini 4 nilai ya. Nah, ini 1, kemudian ini kedua, ini 3, kemudian yang ini 4 ya. Kayak kita tulis di sini yaitu 75 di sini. Kemudian setelah itu kita tulis setelah 75 kita tulis di sini (80) ya. Dari yang paling kecil dulu 80, kemudian kita tulis 88, kemudian kita tulis 95. Oke. Kita menulis datanya dari yang paling nilainya dari yang paling kecil dulu sampai paling besar ya. Nah, oke, lalu selanjutnya banyak siswanya ini ada berbeda-beda ya. Banyak siswanya yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, ini kita buat rentangan karena ini sampai 15. Oke, Miss Dian akan beri rentangannya di sini 1, 2, 3, selisihnya 22 ya. Oke, buat titik-titik dulu untuk menempatkan angkanya. Ini karena ini totalnya sampai 15, agar tidak terlalu tinggi juga, kita tidak bisa menuliskannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena nanti terlalu tinggi. Jadi kita lebih ringkas lagi ya, kita selisihkan saja 22 ya antar angkanya nanti, yaitu udah habis 0, 2, kemudian setelah 2, 4, 0, 2, 4 tambah 2, 6, kemudian 8, kemudian di sini 10, kemudian 10. Setelah 10, 12 ya. Setelah 12, 14, setelah 14, 16. Oke, selesai ya. Pas ya, anak-anak ya. Ini selisihnya 22. Jaraknya harus sama antar angka, seperti nilai siswa juga harus sama. Nah,
kita langsung tulis nilai 75 itu ada 7 siswa. 7 siswa berarti kita lihat 75-nya di sini ya. Oke. Kita lihat 7 siswanya kita lihat banyak siswanya di sini ya. Kita mengarah ke sumbu yang tegak. 7-nya ada di antara 6 dan 8 ada di sini. Nah, 7-nya ada di situ. Oke, kita kasih tanda dulu ini ya, nanti kita garisin ya. Nah, kemudian yang 80 itu banyak siswanya ada 15. 15 itu ada di ini 80 sekarang ya, kita mengarahnya ya. 80. 15 itu ada di antara 14 dan 16. Oke, kita kasih tanda dulu gini ya. Kita rapikan dengan penggaris. Kemudian 88, selanjutnya 88 itu ada 12 siswa. Nah, 12 siswa itu ada di sini. Ini 88-nya. 12-nya sumbu tegaknya yaitu di sini. Ya. Nah, selanjutnya nilai 95. Nilai 95 ini ada 10 siswa. 10 siswa itu kita lihat sumbu tegaknya. Sumbu tegaknya ada di sini ya. Oke. Nah, 95-nya di sini kan ya. Kita lihat sumbu tegak 10 di sini. Oke, kita akan rapikan dengan tadi setelah diberi tanda itu ya, pada banyak siswa yang mendapatkan nilai berikut ini 75, 80, 88 dan 95. Setelah diberi tanda kita menarik garis ya. 1 2 agar membentuk diagram. Untuk diagram ya, diagramnya ini dalam bentuk batang ya. Jadi seperti balok ya. Batang ini. Nah, ini ditarik garis, ini ditarik garis dengan rapi. Nilai 80 juga, kemudian nilai 88, kemudian nilai 95 kita tarik dengan rapi. Nah, kemudian kita ini beri variasi boleh ya, seperti garis-garis ya, atau diwarnain ya, biar menarik. Oke. Ini bentuk garis, ini boleh bentuk lain. Oke. Boleh juga diwarnai ya dengan pensil warna biar menarik saja. Nah, oke. Ini boleh bentuknya seperti ini boleh. Oke, ini boleh bentuknya garis-garis seperti itu. Nah, oke. Ini diagram batang dari hasil nilai matematika ya, sudah jadi ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai yang D, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Tadi membuat diagram batang, sekarang kita akan membaca diagram batang. Nah, dengan menjawab pertanyaan. Nah, contoh soalnya langsung, jawablah pertanyaan berdasarkan data hasil penjualan dalam kilogram buah-buahan di toko Uli selama sebulan pada diagram berikut. Oke, kita langsung pertanyaan pertama. Buah apa yang penjualannya paling banyak, berapa kilo banyaknya? Kita lihat dari batang-batang ini. Yang paling melonjak, yang paling tinggi itu yaitu buah alpukat ya. Nah, buah alpukat dengan banyaknya kilonya yaitu 60 kilo.
60 kilo. Nah, sekarang yang B. Buah apa yang penjualannya paling sedikit, berapa kilo banyaknya? Yang paling sedikit dari batang-batang ini yang paling rendah yaitu mangga. Mangga ya. Dengan berat 20 kilo. Kemudian yang C, berapa kilogram selisih banyak penjualan mangga dan buah naga? Berapa kilogram? Mangga dan buah naga, mangga itu sendiri 20 kilo. Buah naga itu 50 kilo, yang besar dikurangi yang kecil ya, buah naga 50 kilo ya. Jadi 50 kilo dikurangi 20 kilo. Hasilnya adalah 30 kilogram. Nah, kemudian yang D. Berapa kilogram jumlah penjualan jeruk dan apel? Jeruk itu sendiri 40 kilogram. Apel 30 kilogram. Kita jumlahkan keduanya, yaitu 40 kilogram ditambah 30 kilogram. Totalnya adalah 70 kilogram. Nah, yang E, berapa kilogram jumlah seluruh penjualan buah tersebut? Kita totalkan keduanya. Kita totalkan semua buah tersebut ya. Dari buah paling depan dulu ya, mangga, yaitu 20 kg ditambah jeruk 40 kg ditambah apel 30 kg ditambah buah naga 50 kg ditambah alpukat 60 kg. Oke, kita totalkan 20 tambah 40, 60, 60 ditambah 30, 90 tambah 50, 140, 140 tambah 60, 200 kg. Jadi anak-anak ya. Oke, sampai di sini penjelasan dari Miss Dian mengenai diagram batang, tabel, dan cara menafsirkan data dalam bentuk tabel maupun diagram batang. Semoga paham dengan materi yang Miss Dian berikan. Tetap jaga kesehatan selalu di sana. Tuhan memberkati. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama.